Bab 5901. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Xie Qing berbalik untuk melihat Lin Ruohan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Menantu perempuan, jangan dengarkan omong kosongnya." Lin Ruohan mendengus. "Ikut denganku. Kemana harus pergi?" "Ibu, Kaisar Dewa Ye Liuli memanggil kami bersama untuk membahas beberapa masalah." "Bagus." Mu Yun dan Xie Qing pergi dari sini bersama Lin Ruohan. Tidak lama kemudian, tiga sosok muncul di satu dunia. Di sinilah, Mu Yun merasa sangat aneh ketika dia datang ke sini. Dunia Zongtian, Xiao Tianji. Lin Ruohan segera berkata, pemimpin paling misterius dari 10 Wutian adalah sarang Xiao Tian. Sosok Mu Yun dan tiga orang lainnya baru saja jatuh. Sesosok muncul di depan tiga orang saat ini. "Tuan kecil." Pria itu membungkuk ketika dia melihat Mu Yun. "Li Chenfeng, dulunya ada 7 pengawal King Yu, dan sekarang ada 7 pengawal Xiao Tian. Qiu Qian, Ren Gang, dan Li Chenfeng selalu bisa membuat Mu Yun sangat terkejut." Li Chenfeng segera berkata, "Tuan muda, silakan ikuti saya." Beberapa orang berjalan maju bersama. Alam Xiao Tian ini tidak terlihat jauh berbeda dengan alam lain, namun terlihat seperti pemandangan yang makmur dan megah. Beberapa orang tidak terlalu cepat, dan butuh setengah hari untuk mencapai inti Xiao Tianji. Gunung Taisui. Berbeda dengan Gunung Yunlan, Gunung Taisui tidak terlihat tinggi, namun sangat stabil. Di antara pegunungan yang terus-menerus, terdapat monumen batu yang cukup tinggi menjulang dari permukaan tanah. Memasuki Gunung Taisui, Anda bisa melihat gedung-gedung loteng tinggi dengan warna dominan hitam dan hijau. Hal ini membuat paviliun Taisui yang besar terlihat agak menyendiri dan agak menyeramkan. Li Chenfeng membawa beberapa poin bersamanya dan datang ke paviliun Taisui, sebuah istana yang lebih besar. Di bidang seni bela diri yang besar, satu demi satu sosok berkumpul. Jika diperhatikan baik-baik, Anda bisa melihat orang-orang datang dari berbagai tempat, ramai sekali. Ada orang dari klan Dewa Lima Roh, orang dari klan Tian-Tian, beberapa orang dari klan Naga, dan beberapa orang dari klan Phoenix. Selain itu, terdapat pejuang dari berbagai kekuatan dari seluruh dunia baru. Begitu Mu Yun dan yang lainnya muncul, mata orang-orang di bidang seni bela diri berkumpul. Harus katakan, Lin Ruohan dan Xie Qing sudah menikah. Berita ini sudah sangat menarik. Dengan tambahan 2 orang ini, mereka telah mendemonstrasikan budidaya Wutian di dunia naga. Dan Mu Yun, sebagai putra dari 2 pria pelanggar hukum, Mu Qingyu dan Ye Yunlan, bahkan lebih menjadi fokus. Mereka bertiga berkumpul, sangat menarik perhatian. "Ayah!" Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar. Saudara Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen datang berlarian, dan ketika mereka melihat Mu Yun, ada kegembiraan di mata mereka. "Hei, kalian juga di sini." Mu Xuanfeng berkata lebih dulu, "Kami baik-baik saja di alam Yunlan. Nenek setuju untuk mengizinkan kami melihatnya." Di belakang mereka berdua, Qin Chen tertua, Mu Yudan kedua, Mu Yuyan ketiga, Mu Tianyan keenam, Mu Zixuan ketujuh, Mu Cuxue kedelapan, dan Jiu Mu Yuanfan kecil muncul satu demi satu. Mu Yutan awalnya berada di klan Lin bersama Xiao Yuner, dan merasa bosan, jadi dia sudah pergi ke alam Yunlan untuk berkumpul dengan saudara laki-laki dan perempuannya. Adapun Mu Tianyan, Mu Yun tidak tahu di mana Mu Tianyan dan ibunya Ye Xueqi awalnya. Ayahnya lah yang membawa Mu Tianyan kembali dan memberitahunya bahwa Ye Xueqi sedang berlatih di tempat tertentu dan tidak akan meninggalkan pengasingan untuk saat ini. Kali ini, 9 anak maju ke depan sambil mengaum. Mu Yun melihatnya sekali dan merasa bahagia di hatinya. Mereka masih anak-anak saat itu. Tetapi sekarang, Mu Yuanfan yang termuda sepertinya berusia 13 atau 14 tahun. Ketika kekuatan mereka meningkat, beberapa pembatasan terhadap mereka tampaknya dicabut. Bahkan dalam sekejap, orang-orang yang lebih tua sudah sampai pada titik membicarakan pernikahan. Waktu tidak bisa memaafkan. Kemudian, Meng Zimo, Qin Mengyao, Xiao Yuner, Wang Xinya, Jiwer, Miao Xianyu, Ming Yuesin, dan Bi Qingyu juga tiba satu demi satu. Selama bertahun-tahun, kami belum pernah bersama seperti ini. Xie Qing memandang Mu Yun dan 8 istri, dan 9 anak itu bersenang-senang, dan untuk sesaat, dia ngiler karena iri. "Apakah kamu iri?" "Tentu. Apa, dengan menikah denganku, Lin Ruohan, apakah kamu telah dianiaya oleh Xie Qing?" Suara dingin terdengar di telinganya.
Xie Qing segera menjadi bersemangat, memandang Lin Ruohan di sampingnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang kamu bicarakan? Apakah aku iri dengan istri Mu Yun? Aku iri karena dia memiliki banyak anak. Kamu dan aku perlu bekerja keras untuk memiliki lebih banyak anak. Kita tidak boleh ketinggalan. Wajah cantik Lin Ruohan memerah ketika dia mendengar ini dan mendengus, saya tidak menginginkannya. Paling banyak dua, putra dan putri adalah yang terbaik. Xie Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Jika posisiku sebagai Kaisar Naga tidak mampu memiliki seorang putra, siapa yang akan mengambil alih? Lagi pula, jika aku tidak menyukai anak-anak keluargamu yang lama jika aku melahirkan seorang anak perempuan, bukankah aku harus melahirkan anak lagi? Setidaknya 2 putra dan 2 putri. Xie Qing tampak serius. Lin Ruohan tidak repot-repot memperhatikan. Segera, angka-angka muncul. Pemimpin klan Dewa Lima Roh, Ling Zetian, memimpin sekelompok besar orang dan berjalan ke arah Mu Yun. Ling Jingwei, Jin Guyun dan beberapa tetua ada di antara mereka. Nak, apakah kamu sudah mencapai alam dewa pelanggar hukum? Ling Zetian berkata dengan suara nyaring. Saya mendapat terobosan beberapa hari yang lalu. Yah, kecepatannya terlalu lambat. Lihatlah Xie Qing dan Lu Qingfeng. Mereka sudah berada di alam ilahi Wutian. Mohon bekerja lebih keras. Ya, Ming Yuexin berdiri di belakang Mu Yun dan menatap kakeknya. Ling Zetian terbatuk dan berkata, jangan memaksakannya, kesempatanmu ada di sana. Saat dia berbicara, Ling Zetian menunjuk ke garis Suantian yang membentang antara langit dan bumi. Mu Yun tersenyum sedikit. Tidak lama kemudian, sekelompok orang dari alam Phoenix sedang menunggu untuk muncul saat ini. Kedua pemimpin itu, seorang pria dan seorang wanita, keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Pria itu tampan dan wanita itu sangat cantik. Qin Mengyao keluar saat ini dan berkata, keduanya adalah 2 patriark klan Dewa Phoenix kita saat ini, Tuan Feng Tianhao dan Tuan Huang Baiyao. Mu Yun memandang mereka berdua, membungkuk dan memberi hormat. Feng Tianhao berkata sambil tersenyum, saya selalu ingin tahu seperti apa pendapat Yaur siang dan malam. Hari ini saya akhirnya melihat orang yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, wajah dingin dan cantik Qin Mengyao segera tertutup embun beku merah. Beberapa tetua mengobrol. Di belakang, Mu Yutan menarik lengan baju kakak tertuanya Qin Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ada apa dengan Erniang? Qin Chen berkata dengan ekspresi terdiam, saya juga tidak tahu. Saat aku melihat ibuku tadi, aku sangat merindukannya hingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya, tapi dia tersipu. Beberapa saudara-saudari kaget saat mendengar hal itu. Mu Yuanfan, yang terlihat sangat kedinginan, mau tidak mau bertanya, apakah Erniang selalu begitu pemalu? Malu, Mu Xuanfeng, segera mengecilkan lehernya dan berkata, di antara 9 ibu kita, kata pemalu tidak cocok untuk kita semua, tetapi 9 Niang dan Niang keempat sedikit lebih pendiam. Ibu kedua, itu yang paling kejam. Saat itu, ibu kedua ingin membunuh kakak tertua kita. Apakah ini terjadi? Apa? Ceritakan padaku secara detail. Saya ingin mendengarnya. Aku juga ingin mendengarnya. Beberapa adik-adik langsung menunjukkan rasa penasaran yang besar. Mu Xuanfeng tidak sopan dan terus berbicara tentang beberapa hal yang terjadi di Changlan saat itu. Sisi lain, Mu Yun mengobrol dengan Feng Tianhao dan Huang Baiyao untuk beberapa patah kata. Dua sosok lagi tiba. Duan senior, melihat pemimpin parubaya itu, Mu Yun segera berkata dengan sopan. Di alam Shenlong, kemunculan Duan Wuyuan sangat membantu. Pemimpin klan Tiantian ini memiliki status yang luar biasa dan kekuatan tempur pribadinya juga sangat kuat. Saat ini, dalam benak Mu Yun, meskipun alam ilahi Wutian tidak dibagi secara rinci, secara umum, masih ada tingkatan. Yang tidak punya surga adalah satu-satunya. Biasanya, alam ilahi Wutian secara kasar dapat dibagi menjadi 5 tingkatan. Memasuki alam Dewa Wutian untuk pertama kalinya, seperti Xie Qing di awal, dan Ming Yuexin sebelumnya. Pada tahap tengah dan akhir Wutian Z, seperti Qiu Qian, Ren Gang, Ye Wenjun, dan Ye Guxue yang merupakan tangan kanan Wutian Z umumnya berada pada tahap akhir. Li Chanfeng dan yang lainnya berada di tingkat awal dan menengah dari alam ilahi Wutian. Puncak alam ilahi Wutian, kepala suku besar kuno, kepala suku dewa utama, dan tangan kanan kaisar dewa. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di puncak alam ilahi Wutian.
Tapi Mu Yun merasa bahwa di atas ini, ada tahap lain, tingkat tertinggi alam ilahi Wutian. Misalnya, Patriark Ling Zetian, Patriark Duan Wuyuan, dan Patriark Tiantan semuanya memiliki kekuatan tempur yang serupa. Tentu saja hal ini belum diperbaiki. Menurut apa yang orang tuaku katakan, seperti klan Dewa Phoenix, Feng Tianhao dan Huang Baiyao, sulit untuk mengatakan apakah mereka adalah puncak atau yang tertinggi dari alam ilahi Wutian, tetapi jika keduanya bergabung, aliansi Phoenix, mereka benar-benar bisa bersaing dengan Wutian. Pergi dan bertarung. Contoh lainnya adalah kepala suku besar kuno dan kepala suku dewa utama. Sebenarnya, beberapa mungkin berada di puncak alam ilahi Wutian, dan beberapa mungkin berada di alam ilahi Wutian tertinggi. Mungkin ada metode rahasia. Ketika orang-orang ini benar-benar mencapai momen hidup dan mati, mereka mungkin lebih kuat daripada tangan kanan Kaisar Dewa. Lebih kuat, tentu saja hal ini tidak mutlak. Pada tingkat alam ilahi Wutian, tidak ada pembagian, yang dengan sendirinya membuktikan misteri alam ini. Dari alam Shenlong, Patriark Tiantan, Tian Wanhua dan pemimpin klan lainnya juga telah tiba sejak lama. Selain 4 foto utama ini, Mu Yun tidak melihat prajurit foto lainnya. Adapun suku kuno, Mu Yun juga seseorang yang bertemu dengan keluarga kerajaan Zhou. Keluarga kerajaan Zhou memiliki sejarah panjang dan warisan yang kaya. Patriark Zhou Wuyu dan Mu Yun bertemu sekali di Changlan. Itu hanya sekilas. 4 klan dewa utama, 1 klan kuno. Lalu ada Marga Lin, Marga Sang, Istana Liuli, Gunung Yunlan, dan Paviliun Taisui. Di sini, berkumpul semua orang dari keluargamu. Segera, di ujung lapangan seni bela diri, di platform tinggi, ada kilatan cahaya, dan 4 sosok turun. Ada seseorang di sebelah kiri, mengenakan kemeja sarjana berwarna hijau. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun, tampan dan tampan, sambil tersenyum. Itu adalah Mu Qingyu. Di sebelah Mu Qingyu adalah Ye Yuxi, tapi kali ini, Ye Yuxi menunjukkan penampilan dan sosok Ye Yunlan, segar dan halus, dan penuh kemuliaan. Di sebelah Ye Yunlan adalah Kaisar Dewa Liuli Ye Liuli. Dia tampak seperti berusia awal 20-an. Ia memiliki aura yang tajam, penampilannya yang sempurna, dan selain cantik, ia kini terlihat agak dewasa. Tampaknya kakak senior telah bekerja keras akhir-akhir ini. Wanita paling kanan tampak berusia 28 tahun, berpenampilan luhur dan anggun. Dari segi temperamen, Mu Yun merasa Meng Zimo cukup dekat dengannya. Itu tidak lain adalah Kaisar Dewa Tianyu Sang Gongyu. 2 Kaisar Dewa, 2 Wutian yang sudah terkenal sejak lama. Ini juga merupakan 4 pilar keluargamu. Ada lagi sosok yang selama ini belum pernah tampil di hadapan publik. Xie Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata saat ini, ayo naik juga. Menarik Lin Ruohan, dia berjalan ke depan. Kamu ingin wajah. Lin Ruohan terdiam. Hei, kenapa aku begitu tidak tahu malu? Xie Qing membusungkan dadanya dan berkata, saya seorang Wutian asli, begitu juga Anda. Suami dan istri kami tidak memiliki senioritas yang tinggi, tetapi kami sangat kuat. Lin Ruohan terdiam. Dalam hal tidak tahu malu, Xie Qing berani disebut yang terbaik di semua bidang. Atas nama Paviliun Taisui, saya menyambut Anda semua. Mu Qingyu maju selangkah dan berkata sambil tersenyum lembut, kepala klan Feng Tianhao, kepala Huang Baiyao, kepala klan Duan Wuyuan, kepala klan Ling Zetian, pemimpin klan Zhou Wuyu, Patriark Senior Tiantan. Beberapa orang di bawah mengangguk. Hari ini, aliansi kita akhirnya memulai debutnya. Mu Qingyu tertawa dan berkata, di dunia barat, ada Dewa Kaisar Li Changlan, di dunia timur, ada Dewa Kaisar Mufutu. Dunia Zongtian memiliki kita. Saat itu, dalam bencana dinasti Yuan, 18 Kaisar Dewa di barat dan timur bertempur berkeping-keping, dan kami tidak dapat mengendalikannya. Tapi hari ini, bencana mungkin terjadi lagi. Sebagai kekuatan ketiga, kami mungkin bisa melakukannya mempengaruhi beberapa situasi, setidaknya. Jangan biarkan dunia baru runtuh lagi. Semua orang mengangguk. Mu Qingyu segera berkata, sekarang, Xian Xuantian akan segera keluar. Kali ini, mungkin kita harus memasukinya. Setelah jeda, Mu Qingyu melanjutkan berbicara. Kami tidak tahu bagaimana dunia Qiankun lahir. Namun saat itu, ada seorang pengendali nyata yang mengendalikan perkembangan dan evolusi seluruh dunia. Itu sudah terlalu lama. Pengontrolnya mati atau hilang. Tidak ada berita lagi. Tapi selain pengontrol,
ada juga penyeimbang. Pengontrol, penyeimbang. Mu Yun memahami hal ini untuk pertama kalinya, dan banyak orang yang hadir jelas juga tidak memahaminya. Justru karena hilangnya pengontrol itulah segala sesuatu di dunia ini telah jatuh pada keseimbangan. Dari zaman kuno hingga sekarang, semua orang menyebutnya Taichu. Pada awalnya, dia bukanlah manusia, binatang, atau gagasan, tetapi dia tidak memiliki tubuh nyata. Dia selalu merupakan eksistensi yang sangat misterius. Ratusan juta tahun yang lalu, selama pertempuran antara Kaisar Dewa, Taichu tidak mampu menyeimbangkan kekuatan dunia, menyebabkan dunia kian kun runtuh. Baru pada saat itulah dunia baru bersatu kembali. Ini pasti disebabkan oleh kekuatan penyeimbang Taichu. Mu Qingyu berhenti lagi agar semua orang mencerna beritanya. Tetapi saat itu, kita tidak perlu mempelajari penyebab perang antara 18 Kaisar Dewa secara mendetail sekarang, tetapi hasilnya, apakah Taichu mengalami trauma? Kalau tidak akan memakan waktu ratusan juta tahun bagi dunia baru untuk bersatu kembali. Mungkin, seseorang ingin mengendalikan Taichu, menjadi makhluk yang melampaui Kaisar Ilahi, dan menjadi pengendali sejati dunia ini. Itu benar, mungkin juga beberapa orang berpikir bahwa Taichu telah membatasi kemunculan Kaisar Ilahi, dan ingin membunuh Taichu agar lebih banyak Kaisar Ilahi dapat muncul di dunia baru. Kami tidak tahu apa alasannya, tapi kami memahami jika kami ingin mengendalikan Taichu, harga yang mungkin kami bayar sangat besar, dan dunia baru tidak dapat menanggungnya. Tentu saja, kami masih belum tahu apakah kami membantu Taichu atau orang yang menghancurkan Taichu. Dasar dari ini dunia, bahkan Kaisar Ilahi, tidak dapat dikatakan cukup untuk melihat kesempurnaan. Mu Qingyu memandang semua orang dan berkata, dengan kata lain, tidak jelas apa sebenarnya yang kita alami, apa yang akan kita hadapi selanjutnya, dan apa yang akan kita lakukan. Hanya ada satu hal yang bisa ditentukan. Dunia ini tidak dapat menahan perang habis-habisan antara Kaisar Dewa. Aku tidak bermaksud untuk berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan mengkritik orang lain. Aku hanya ingin, sampai saat terakhir, aku berharap bahwa Tuhan Kaisar dari semua pihak dapat menahan diri. Di dunia baru, jika ada bencana Yuan-Yuan lagi, para Kaisar Dewa tidak akan mati, orang-orang Wutian tidak akan mati, dan bahkan kita di sini, banyak orang dari alam Dewa Wutian dan alam Dewa tanpa hukum, tidak akan mati. Tapi, saudara, teman, saudara laki-laki, dan orang kepercayaan kita, mereka akan mati. Mu Qingyu berkata dengan lantang, oleh karena itu, perang yang mempengaruhi semua makhluk hidup di seluruh dunia baru tidak dapat terjadi lagi sampai saat-saat terakhir. Semua orang di bawah banyak bicara. Tidak lama kemudian, Sang Gongyu keluar dan berkata dengan suara ringan dan dingin, Li Changlan dan Mu Futu mungkin tidak memiliki niat baik dan hanya ingin menjadi yang paling kuat, tetapi kita tidak bisa direduksi menjadi domba yang akan disembelih. Kali ini, dunia baru memiliki kita. Orang-orang di bawah merasa bangga sesaat. Yang mereka lindungi bukanlah diri mereka sendiri. Bahkan jika dunia dihancurkan lagi, mereka masih dapat bertahan hidup kembali dengan kekuatan mereka yang kuat. Mereka melindungi orang-orang terdekat mereka. Saat ini, lebih seperti rapat pengambilan sumpah. Anggota keluargamu berkumpul untuk memberitahu dunia barat dan dunia timur bahwa hari ini telah tiba. Setelah pidato resmi selesai, jarang semua orang berkumpul dan mengobrol secara alami satu sama lain. Di malam harinya, ada jamuan makan malam, dan tokoh-tokoh penting dari semua pihak minum dan berbincang. Mu Yun juga banyak mengobrol dengan Duan Wuyuan, Ling Zetian dan tetua lainnya. Bulan ada di langit pada malam hari. Mu Qingyu dan Mu Yun, ayah dan anak mereka, berdiri di puncak gunung tinggi di pavilion Taisui. Bulan terang di atas kepala kita bersinar terang. Ayah, Mu Yun berkata, bisakah kita berhasil? Mendengar ini, Mu Qingyu tersenyum dan berkata, berhasil atau tidaknya kamu tergantung padamu, bukan aku. Aku saja yang membuka jalan. Cukuplah jalannya sampai di titik ini. Selanjutnya, terserah kamu nak. Mu Yun menyeringai dan berkata, saya pasti bisa melakukannya. Menurutku kamu juga bisa melakukannya. Mu Qingyu tersenyum sedikit, dan kemudian berkata, kamu selalu penasaran dari mana kekuatan teknik kematian hebat itu berasal. Kamu dapat menggunakan teknik ini dengan mengorbankan umurmu. Kali ini, kamu akan tahu. Ada banyak hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu, kamu harus menemukannya, dan kali ini. Mu Qingyu melihat pusaran air di langit dan berkata dengan tenang, kamu akan tahu. Mendengar ini,
Mu Yun mengangguk. Saat berbagai tokoh dari faksi Mujia di dunia Zongtian berkumpul, semua pihak di dunia barat dan dunia timur mulai aktif. Semua klan dewa utama dan klan kuno mulai bergerak dengan penuh semangat bersama Kaisar Dewa. Waktu berlalu hari demi hari. Selama hari-hari ini, Mu Yun, selain berlatih, sedang berjalan-jalan di alam. 5 Dewa Roh, Alam Naga Ilahi, Alam Dewa Phoenix, Alam Surga Menelan, Alam Yunlan, Alam Xiaotian, Dunia Tian Yuan, dan Dunia Tian Yu. Pada saat yang sama, saya menikmati waktu yang sangat nyaman bersama beberapa wanita dan anak-anak. Sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Di dunia Zongtian, lini Xuantian semakin berkembang saat ini. Pusaran tersebut telah menyebar dalam beberapa tahun terakhir, sebesar alam Wutian, tergantung di langit siang dan malam. Dan sampai hari ini, pusaran, runtuh. Dalam sekejap, dari dalam Xuantian, ada kilau yang lebih menakutkan, jatuh dari langit. Sinar cahaya menyinari seluruh dunia Zongtian, dan makhluk yang hidup di berbagai alam dunia Zongtian merasakan perasaan menyegarkan dan membersihkan dari lubuk hati mereka. Perasaan ini sungguh menakjubkan. Di dalam alam Yunlan, ada Gunung Yunlan. Mu Yun berjalan keluar dari lembah dan menatap ke langit. Meng Zimo, Miao Xianyu berdiri di sampingnya saat ini. Ini dia, suara Mu Yun tenang, dan dia menghela nafas dan berkata, Xian Xuantian itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Kali ini, tabir misterius akhirnya terungkap. Hari-hari damai datang begitu cepat. Meng Zimo berkata dengan suara tegas, kali ini, kami bersamamu. Mu Yun berkata perlahan, kali ini, saya khawatir semua sosok di atas alam Dewa Dao Agung di seluruh dunia baru akan berangkat. Desir, desir, desir. Pada saat yang sama, di Gunung Yunlan, suara terobosan langit terdengar satu demi satu. Segera, Mu Yun, Meng Zimo, dan Xiao Yuner juga muncul di alun-alun di depan aula utama. Xiao Yuner, Bi Qingyu, Wang Xinya, dan Jiwer juga muncul satu persatu. Tidak lama kemudian, sosok Ye Yuxi muncul. Xian Xuantian telah dibuka, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, ayo pergi. Nada suara Ye Yuxi agak tegas. Bum bum bum, suara menderu meletus, dan suaranya seperti guntur ke segala arah. Tidak hanya di alam Yunlan, tetapi juga di alam Xiaotian, alam Tuntian, alam Phoenix, alam Shenlong, dan dunia Liuli, sosok-sosok satu demi satu bangkit dari tanah dan melesat langsung ke langit. Di saat yang sama, Mu Yudan, Mu Xuanfeng dan lainnya juga muncul satu persatu. Ayah, aku ikut juga, kata Mu Xuanfeng. Anakmu tidak mau pergi. Mu Yun mengusap kepala putranya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu pergi kali ini, hidup atau mati tidak pasti, ayah tidak bisa melindungimu, jadi tunggu saja di sini. Anak-anak lain memandang Mu Yun. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa dan suasana hati mereka sangat sedih. Kenapa kamu selalu terlihat seperti ini? Ketika Mu Yun melihat anak-anaknya lesu, dia tidak bisa menahan tawa dan memarahi, ayahmu dan aku akan menjadi kaisar dewa kali ini, bukan untuk mati. Jangan terlalu berbudi luhur, tapi ayah, sangat lemah. Sebuah suara kecil terdengar. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada orang yang hadir. Mu Zixuan. Mu Yudan langsung memarahi, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mu Zixuan berdiri di sana dengan wajah jelek. Mu Yun melangkah maju, tertawa dan berkata, jangan lihat dirimu Paman Xie, Paman Lu dan yang lainnya lebih baik dari ayah, tapi ayah sangat pandai menyalip di tikungan. Oke, jangan pergi lagi, tunggu aku di sini. Ayah, jaga dirimu baik-baik, lindungi dirimu sendiri. Ayo, suara anak-anak berteriak penuh semangat. Mu Yun tersenyum dan terbang. Bi Qingyu, Jiwer, Xiao Yuner dan yang lainnya juga pergi satu demi satu saat ini. Apakah semuanya sudah diatur? Mu Yun bertanya. Bi Qingyu berkata saat ini, jika mereka kalah, kami akan membawa mereka pergi dari dunia baru dan pergi ke dunia lain, besar dan kecil. Namun, itu tidak berarti banyak. Bi Qingyu memandang Mu Yun dan berkata, jika mereka kalah, maka mereka menang. Dunia baru ini menghubungkan ribuan alam. Kemana mereka bisa melarikan diri? Tidak ada telur yang tertinggal saat sarangnya dibalik. Mu Yun menghela napas dan berkata, jadi, kita tidak boleh kalah. Sekelompok orang dan lainnya naik ke langit dan menuju ke langit ribuan kaki di atas. Seluruh dunia baru sedang mendidih saat ini.
Di dunia barat, dunia timur, dan dunia Zongtian, ribuan prajurit dari semua sisi alam Dewa Dao besar dan prajurit yang telah melampaui tingkat alam Dewa Dao besar terbang ke langit. Pemandangan ini, jika Anda perhatikan lebih dekat, terlihat sama spektakulernya dengan ribuan prajurit yang naik. Semakin dekat dia ke mulut pusaran, semakin tidak berarti perasaan Mu Yun. Berdiri di tanah dan melihat pusaran yang lebih besar dari matahari dan bulan. Sekarang ketika saya mendekati pusaran tersebut, saya menyadari bahwa pusaran tersebut seperti mulut besar yang dapat menelan segalanya. Ribuan juta prajurit level sedang melonjak, tetapi mereka masih terlihat sangat kecil di depan pusaran air besar ini. Segera, Mu Yun melihat ayahnya, Mu Qingyu, memimpin Qiu Qian, Ren Gang, Li Chenfeng dan lainnya dari paviliun Taisui. Ye Yunlan memimpin Ye Guxue dan Ye Wenjun dari Gunung Yunlan. Keduanya berdiri bersama, cukup mencolok. Tidak lama kemudian, sosok Ye Liuli muncul, dan ada aliran prajurit yang tak ada habisnya dari istana Liuli dan 3 alam lainnya dari alam ilahi Wutian, alam ilahi tanpa hukum, dewa ilahi abadi, dan 3 alam terakhir dari alam ilahi Dao besar. Tak satu pun karakter di bawah kerajaan kaisar di bawah serta. Kalau di bawah, itu hanya umpan meriam. Duan Wuyuan, pemimpin klan Tiantian, dan Duan Mosang, ayah dan anak, muncul dengan kekuatan penuh. Pasukan perkasa dari klan Dewa Lima Roh membentuk formasi persegi 5 warna dan berdiri di kehampaan. Ling Zetian semakin kuat dan terlihat energik. Ling Jingwei, Jin Guyun dan tokoh inti lainnya di klan Dewa Lima Roh muncul satu persatu. Ming Yuesin juga ada di antara mereka. Dari klan Naga Ilahi di alam Naga Ilahi, Xie Qing, Kaisar Naga yang sangat muda, memimpin kepala 5 klan utama dan Patriark Tiantan untuk tiba. Di alam Phoenix, 2 pemimpin klan-klan Dewa Phoenix, Feng Tianhao dan Huang Baiyao, memimpin ribuan pasukan dan kuda, dan momentum mereka melonjak. Sosok Zhou Wuyu, pemimpin keluarga kerajaan Zhou, juga muncul di pesta ini. Kaisar Dewa Tianyu Sang Gongyu, memimpin ribuan pasukan dari klan Sang Kuno, dan Lin Ruohan, pemimpin klan Lin, memimpin semua orang dari klan Lin, juga tiba satu persatu. Faksi keluargamu berkumpul, dan sekilas, ada lebih dari 1 juta pasukan. Kali ini, semua orang mengetahuinya dengan baik. Barisan Suantian yang muncul ini mungkin merupakan medan perang terbaik. Jika kita bertarung di dunia baru akan runtuh lagi, tetapi di Xian Suantian akan berbeda. Setidaknya, tidak peduli pihak mana yang kalah, dunia baru tidak akan runtuh. Aura kuat dari Sang Gongyu, Ye Liuli, Mu Qingyu, Ye Yuxi, Xie Qing, dan Lin Ruohan tidak diragukan lagi terlihat jelas pada saat ini. Saat fluktuasi tersebut bergulir dan menyebar, semua orang yang hadir telah bersiap. Dan tidak untuk waktu yang lama. Hahaha, semburan tawa terdengar, dan awan gelap menyelimuti langit di kejauhan, seolah-olah seluruh wilayah dunia telah ditelan oleh awan gelap. Suara menakutkan yang tak ada habisnya terdengar pada saat ini. Setiap orang merasakan energi yang kuat dan sombong. Setiap orang. Sebuah suara bergema di seluruh dunia. Segera setelah itu, barisan prajurit perkasa yang ekornya tidak terlihat secara bertahap turun ke dalam kehampaan di bawah pusaran. Pemimpinnya tidak lain adalah Li Haokong, salah satu dari 10 Wutian teratas dan sekarang menjadi manajer publik paviliun Changlan. Li Haokong memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Ye, Kaisar Sang, kalian semua, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Sang Gongyu berkata dengan tenang, aku tidak akan pernah melihatmu lagi, dan aku juga tidak ingin melihatmu. Li Haokong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saudari Sang masih terus terang, mengapa kamu harus begitu jahat terhadap kami? Jika Anda melakukan urusan manusia, maka semua orang secara alami akan hidup damai. Sang Gongyu berkata dengan tenang, ayahmu masih belum muncul. Dia masih suka berpura-pura serius. Sang Gongyu, tanpa Li Changlan, bagaimana kamu dan aku bisa mengambil langkah itu dan menjadi kaisar dewa? Suara yang dalam dan dalam terdengar saat ini, bergema di seluruh dunia. Tian Yixuan, Di Yixun, kehampaan beriak, dan sosok-sosok muncul lagi di dunia yang luas ini. Kaisar Dewa Yixuan Tian Yixuan. Satu Sunda adalah negeri Kaisar Dewa. Pengikut setia Li Changlan, Tian Yixuan muncul dengan momentum yang besar, memandang Sang Gongyu dengan mata dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, setidaknya Anda memiliki niat baik terhadap orang-orang yang telah membantu Anda.
Tulen, Sang Gongyu mencibir. Paviliun Changlan, satu sekte Suantian, Kuil Yuan. Ketiga partai ini bisa dikatakan andalan dunia barat. Di mana Chang Mingyan? Sang Gongyu berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Dia sudah mengikuti Li Changlan di Xian Suantian. Li Haokong tersenyum dan berkata, bagaimana saya mengetahui hal ini? Harimau tersenyum. Sang Gongyu terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Tidak lama kemudian, angka-angka datang lagi dari jauh dan dekat. Sekilas terlihat megah dan megah. Siox, klan Zhang, klan Zhao, klan Wu, Lin Ruohan, yang berdiri bersama Mu Yun dan yang lainnya, berkata pada saat ini, 4 suku kuno ini, tampaknya berkumpul dengan Li Changlan dan yang lainnya. Hal-hal ini tidak dapat disembunyikan. Su Dingtian, kepala keluarga tua klan Su, juga merupakan sosok alam ilahi Wutian yang sangat kuat. Namun, pemimpin klan Su sekarang adalah Su Silong, putra Su Dingtian. Nenek dari pihak ibu Mu Yun, Su Siwan adalah saudara perempuan Su Silong. Klan Su bisa dikatakan sebagai klan ibu, namun kini mereka memilih berpihak pada Li Changlan. Su Silong muncul, menatap Ye Yuxi, dan tidak berkata apa-apa. Secara logika, Ye Yuxi harus memanggilnya paman. Kasihan, pada saat yang sama, Mu Yun juga melihat keluarga Zhang dan yang lainnya. Zhang Xuexin berasal dari keluarga Zhang. Ayahnya Zhang Yunze meninggal, dan paman ketiganya Zhang Yunqin merebut posisi kepala keluarga yang seharusnya menjadi miliknya. Zhang Yunqin mengenakan gaun Liu Yun dan memiliki temperamen yang elegan. Dia memandang Mu Yun dan yang lainnya tanpa berkata apa-apa. Faksi setiap orang telah didefinisikan dengan jelas, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Tetapi seorang pria muda yang berdiri di samping Zhang Yunqin mengangkat suaranya saat ini, Zhang Xuexin. Di mana kamu bersembunyi? Di belakang Mu Yun dan yang lainnya, Zhang Xuexin melangkah maju dan berkata dengan dingin, Zhang Minghui. Keduanya adalah sepupu. Namun begitu terjadi perubahan di klan Zhang, Zhang Xuexin menjadi seorang pelarian, dan Zhang Minghui menjadi pemimpin klan muda. Namun, selama bertahun-tahun, Zhang Xuexin menerima bantuan dari Gunung Yunlan di alam Yunlan, dan dia juga menemukan beberapa anggota klan Zhang yang setia kepada ayahnya dan datang ke alam Yunlan untuk membentuk klan Zhang baru. Di saat yang sama, Mu Qingyu juga merawat Zhang Xuexin dengan baik. Menurut Mu Yun, dia mengetahui bahwa Zhang Xuexin dilatih oleh ayahnya selama hampir 20.000 tahun berlatih. Sekarang Zhang Xuexin juga berada pada level dewa dan memiliki kekuatan yang baik. Zhang Minghui berkata sambil tersenyum, saudaraku, jangan berpikir bahwa kamu bisa berjalan lancar hanya dengan mencari pendukung. Hitung mundur kematianmu dimulai sekarang. Zhang Xuexin mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi niat membunuh. Saat dia berbicara, ada momentum kuat lainnya datang dari kejauhan. Klan Dewa Jiwa, klan Dewa Tulang, tiba. Selain itu, ada klan Dewa Kilin, klan Dewa Titan, dan klan Dewa Jiwyu. Mu Yun masih memiliki beberapa teman lama di ketiga klan ini, namun saat itu mereka terpisah dari Changlan, sehingga mereka tidak tahu lagi apa status mereka sekarang. Namun, pada masa itu, klan-klan besar di Changlan ini memiliki hubungan dekat dengannya. Sekarang, 3 klan dewa utama di dunia baru telah menjadi pedang di tangan Li Changlan. 10 klan dewa utama, karena klan Rubah Langit Ekor 9 memiliki fondasi yang sedikit lemah, tidak ada yang terlalu mempedulikannya. Dan 9 ras dewa utama lainnya. 5 dewa utama mengikuti Li Changlan. 4 klan dewa utama mengikuti keluarga Mu. Pada analisa akhir, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun jika dijumlahkan dengan silsilah Kaisar Dewa, suku kuno, dan suku Dewa Li Changlan, barisan ini sudah menjadi yang terkuat. Dengan kedatangan para pejuang perkasa yang tak ada habisnya, dunia ini terlihat semakin megah dan hidup. Sisi keluarga Mu di utara, dan sisi Li Haokong di barat. Dan segera, di timur, kehampaan muncul, dan kemudian membuka lubang sepanjang 1000 mil. Lubang itu terus diregangkan, dan banyak sekali sosok muncul. Dari tempat retakan menyebar, sosok yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, seperti tentara dan jenderal surgawi, dengan momentum yang kuat. 4 kaisar ilahi agung ada di sini. Di pagoda-pagoda Kaisar Dewa Pagoda, ada 5 pagoda dewa yang duduk di bawah kursi, dipenuhi dengan roh jahat. Qin palsu abadi, anak yang luar biasa, waktu tidak ada habisnya, Si Ruoxue, bosan istirahat. Kelima pagoda ini semuanya merupakan tokoh terkenal di alam ilahi Wutian,
dan masing-masing sangat kuat. Awalnya, 2 dari 7 pagoda, Sisu dan Huan Jianbo, telah mati, namun kini kelima pagoda tersebut dapat dikatakan sebagai penguasa mutlak dunia pagoda. Adapun Mufutu, dia tidak muncul. Namun, 3 dewa Kaisar Dewa Pituo Gu Pituo, Kaisar Dewa Sura Yu Sura, dan Kaisar Dewa Futian Wu Futian muncul. Gu Pituo masih bersandar pada tongkat, dengan sosok bungkuk dan terlihat sangat tua. Jade Sura sangat tampan, berdiri dalam kehampaan, dia sepertinya tidak cocok dengan seluruh dunia. Ada sedikit kejahatan di antara alis dan matanya, dan namanya sebagai Kaisar Dewa Shuro memang pantas diterima. Wu Futian berpenampilan terpencil, pakaian putih dan rambut putih, serta bebas dan mudah. Berdiri di sana, dia memiliki aura halus yang melampaui dunia. Kecuali mendiang Pei Sao dan Ye Jin, 5 lainnya dari 7 penguasa kuil kuno di bawah Kaisar Dewa Pituo semuanya hadir. Adapun 9 Raja Shuro di bawah Kaisar Dewa Shuro, 3 tokoh besar Ji Wenting, Che Yu, dan Ning Xiu meninggal, serta 6 Raja Shuro seperti Raja Yuzhan dan Lin Hongfei, dan momentumnya berbeda. Selain itu, ada 2 keluarga kuno, Klan Yun dan Klan Yu, yang telah bergabung dengan kubu 4 Kaisar Dewa. Setelah orang-orang ini, Fu Wuxian, pemimpin sekte Tianfu di alam Tianfu, dan tangan kanannya Wu Xingyun dan Geng Zizong berkumpul. Pada saat yang sama, Diming, penguasa sekte Kaisar Alam Bela Diri, dan Kaisar Xing, ayah dan putranya, juga tiba. Pada saat ini, setiap orang yang muncul di bawah pusaran yang runtuh ini dapat dikatakan sebagai makhluk tertinggi yang bertanggung jawab atas triliunan dunia di seluruh dunia baru. Puluhan ribu orang perkasa ini menentukan hidup dan mati makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia baru, serta di ribuan alam yang terhubung ke dunia baru. Ketiga pihak berkumpul dengan momentum yang besar, namun mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Mu Yun cukup aneh saat ini. Sejauh ini, saya belum banyak mendengar tentang Xuan Luo, Budui, dan Yu Huang. Ini masih cukup aneh. Lagi pula, di antara 10 Wutian teratas, Ji Ziyuan telah meninggal secara misterius, Master Sikong juga telah meninggal, dan Wu Qingmeng juga telah meninggal. 3 Wutian kuno hilang, Mu Xiaotian belum muncul, tapi ada banyak berita. Selain itu, banyak sekali pemberitaan tentang Ye Yunlan, Li Haokong dan Fu Wuxian. Ketiganya, di sampingnya, Xiao Yuner berkata, Xuan Luo selalu segar dan acuh tak acuh. Dikatakan bahwa hanya kebetulan dia mencapai level Wutian. Dia tidak pernah merasakan banyak keberadaan di dalam dunia, sedangkan Kaisar Hujan, sejauh ini tidak ada yang tahu nama aslinya. Yang satu ini lebih riang dan berjiwa bebas saat itu, dan dia lebih bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Adapun Budui, Xiao Yuner segera berkata, kamu dan aku sama-sama melihatnya saat itu. Itu dia, Mu Yun tercengang. Duyi di Changlan itu. Ketiga orang ini belum muncul. Entah mereka, seperti Li Changlan, Mu Futu, dan Mu Xiaotian, sudah menemukan cara untuk masuk lebih awal, atau mungkin mereka tidak ingin terlibat kali ini. Dengan pelajaran yang didapat dari bencana Yuan-Yuan terakhir, banyak Kaisar Dewa juga belajar lebih baik kali ini. Jika perang yang menghancurkan dunia benar-benar terjadi, mengapa harus terjadi di dunia baru ini? Mungkin ada medan perang yang lebih baik di garis Suantian. Dan kali ini bukan lagi pertarungan 2 sisi, tapi pertarungan 3 arah. Bahkan saat ini, Kaisar Dewa mungkin tidak dapat menjamin bahwa dia akan bertahan 100%. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di perbatasan yang tidak diketahui ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu di sana. Ayo pergi. Ye Liuli melangkah maju saat ini dan berkata, mari kita lihat, keberadaan seperti apa garis misterius Suantian ini. Setelah kata-katanya jatuh, sosoknya memimpin. Bersama Sang Gongyu, dia memimpin ribuan pasukan keluargamu. Sosok-sosok yang membumbung ke langit, padat, bergegas ke pusaran air. Tian Yixuan, Di Yixun dan Kaisar Dewa lainnya juga langsung berangkat pada saat ini. Di saat yang sama, Gu Pituo, Yu Sura, dan Wu Futian tidak lagi ragu-ragu. Satu demi satu, para Kaisar Dewa memimpin orang-orang kuat mereka dan berangkat satu persatu. Setelah sekian lama, di bawah pusaran air, ketenangan kembali. Hanya saja ketenangan tersebut tidak bertahan lama. Tidak lama kemudian, kekosongan beriak, dan ribuan pasukan muncul lagi. Di antara ribuan pasukan,
ada seorang pria jangkung memimpin, mengenakan jubah biru muda menutupi tubuhnya. Belum lagi tubuhnya yang tinggi, auranya yang seperti gunung juga sangat sangar. Di belakangnya, angka-angka menunjukkan momentum yang menggemparkan. Dunia Tongtian. Tongtian batu Kaisar Dewa Tongtian. Salah satu dari 10 kaisar dewa di dunia barat kali ini tidak memilih untuk memihak, tetapi hanya muncul sekarang. Ini benar-benar hidup, si Tongtian berkata dengan suara menggelegar, Ye Qiu, Qiming, Mo Yang, tampaknya tuanmu sekarang adalah salah satu dari 3 pilar dunia baru ini, dan memainkan peran yang sangat penting. Petik 2. Di belakang si Tongtian, berdiri 4 pemuda dan pemudi. Pasangan Ye Qiu dan Xuan Yuelinglah yang diculik si Tongtian setelah dia mengubur dirinya di Gunung Suci dan meninggalkan dunia manusia, serta kakak laki-laki Qiming dan Mo Yang. Mereka berempat pernah berada di dunia Tongtian. Dan selama bertahun-tahun, mereka berempat memperhatikan berita Mu Yun. Mereka ingin meninggalkan dunia Tongtian untuk bertemu Mu Yun beberapa kali, tetapi mereka dihadang oleh si Tongtian. Diperkirakan banyak orang yang akan mati di Xian Xuantian kali ini. Meski tidak langsung antara dunia dan dunia baru, jika Xian Xuantian runtuh, dunia baru tidak akan bisa lepas dari bencana. Si Tongtian memandang mereka berempat dan berkata dengan suara keras, saya membawa kalian berempat saat itu dan mengajar mereka secara pribadi selama bertahun-tahun. Baru setelah itu Anda memiliki kekuatan untuk melampaui tingkat alam Dewa Dao Agung. Aku tidak ingin kamu bertemu Mu Yun karena aku tidak ingin kamu mati. Si Tongtian menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku membawamu pergi saat itu hanya untuk melihat apa yang bisa dilakukan Mu Qingyu Yeyusi, dan aku tidak ingin menyinggung perasaan mereka sampai mati, jadi aku menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar, tapi Kaisar Dewa bukanlah batu. Hatiku, sekarang, aku tidak ingin kamu mati. Mendengar ini, Ye Qiu, Xuan Yueling, Qiming, dan Mo yang terdiam sejenak. Dibandingkan masa lalu, aura keempat orang itu telah banyak berubah. Sekali seorang guru, selalu menjadi ayah, Mu Yun adalah tuan kita. Kebaikan ini tidak dapat dilupakan, jika tidak. Mo Yang tidak bisa menahan senyum, saya, Mo Yang, bukan pendekar pedang, tetapi benua Tianyun, Kekaisaran Nanyun, bajingan kecil dari akademi kecil itu. Berapa tahun telah berlalu, tetapi setiap waktu di Kekaisaran Nanyun telah menjadi kenangan paling mendalam dalam hidup Mo Yang. Si Tongtian tidak bisa menahan bibirnya dan berkata, apakah kamu tidak ingat ajaran Kaisar Dewa ini? Mo Yang sedikit malu. Si Tongtian, itu murid Mu Yun. Anda menculiknya. Kamu tidak berani membunuh, kamu hanya berani mengajar. Kamu, Kaisar Dewa, telah sampai pada akhir hidup mereka. Semburan tawa, dengan bau ejekan yang tak terbatas, bergema di seluruh dunia, antara